Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا واجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك ya arhamar rahimin amin. Sebelumnya kita sudah membicarakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihadang mulai dengan bujukan tidak langsung kepada paman beliau, lewat paman beliau Abu Thalib dibujuk untuk menghentikan dakwah Rasul. Tidak bisa dibujuk kemudian dikasih pengganti, yakni Rasulullah mau digantikan dengan Ammarah, anakmu ya keponakanmu serahkan kepada kami selesaikan, ini gantinya Ammarah, seorang pemuda yang gagah. Kemudian tidak mempan juga, akhirnya diancam lewat Abu Thalib. Setelah itu tidak mempan juga, Rasulullah tidak bisa dibujuk, tidak bisa diancam, akhirnya perundingan secara langsung lewat Utbah bin Rabi'ah mendatangi Rasulullah. Ternyata justru Utbahnya yang kepincut dengan Rasulullah, tidak bisa meyakinkan Rasul, bahkan adalah dalam dirinya pengaruh bahwasanya Rasul itu sebetulnya betul, tapi karena kedudukan maka Utbah tidak kemudian masuk Islam. Utbah dipandang gagal. Yang terakhir kemarin kita sampaikan, belasan dari kaum kafir Quraisy akhirnya berkumpul untuk sama menawarkan seperti tawarannya Utbah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengambil resiko berseberangan dengan kelompok kaum kafir Quraisy, pembesar-pembesarnya itu. Jadi dari hasil perundingan itu enggak membuahkan apapun kecuali memang dakwah terus berjalan. Rasul enggak bisa dibujuk dengan kekuasaan, harta, pengobatan dan sebagainya. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua mestinya di era sekarang ini, di mana lobby-lobby itu kan terjadi. Kuat enggak orang itu memegang Islam ini sebagai seorang dai, sebagai partai atau apapun, maka mestinya Rasul ini teladannya. Jangankan cuma jabatan-jabatan ecek-ecek yang kecil-kecil, diberi jabatan yang paling besar di kalangan mereka, Rasulullah tetap tidak mau kalau tidak mau diatur dengan Islam. Itu seperti itu. Kemarin sudah kita bahas analisanya dari Profesor Dr. Muhammad Rawaskol Ahji. Kenapa langkah Rasul begitu? Nah, kita lanjut ke yang C. Nataiju hadhil mufawadat, hasil-hasil dari perundingan-perundingan ini. Awalan syannal harban nafsiyah. Yang pertama itu adalah melancarkan perang psikologis lagi, perang urat syaraf lagi. Ini setelah gagal maning, maka harus ulangi lagi itu perang urat syarafnya dengan berbagai bentuk yang baru, uslub-uslub baru dilakukan. Lama ra'al mu'tamiruna minal musyrikin ma ra'auhu min sumudi Rasulillahi 'alal mabda'. Ketika orang-orang yang melakukan makar dari kalangan kaum musyrikin itu melihat apa yang mereka lihat dari keteguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memegang ideologi Islam, dalam memegang Islam dan dakwah itu, bukan hanya memegang tapi menyebarkan. Warafdihi jami'a ma araduhu alaihi min maghriyat li'annaha la tansajimu ma'a mukhattatatihil marsum liiqamatil daulatil islamiyah. Dan juga melihat penolakan beliau terhadap seluruh apa yang ditawarkan mereka. Jadi sudah dibahas pada dua pertemuan yang lalu, tawarannya macam-macam itu. Kenapa ditolak Rasulullah? Karena apa yang ditawarkan itu tidak menyatu, tidak menjisim, tidak selaras dengan khitoh, dengan khitoh itu rancangan tegaknya daulah Islamiyah di Madinah waktu itu. Tidak hanya orang kafir Quraisy, nanti kita lanjut kisah setelah ini, nanti ada kabilah misalnya Bani Amir bin So'so'ah. Dalam kondisi Rasul itu genting,
Tetap Rasul tidak mau kekuasaan ketika kekuasaan itu memberikan syarat dan syaratnya tidak sesuai dengan Islam. Jadi problemnya bukan di kekuasaannya, bukan, tapi kekuasaan itu tidak mau diatur dengan Islam, maka Rasul tolak itu. Melihat ini tidak bisa dialusi, nggak bisa, dikasari nggak bisa, diperhalus ya, dielus-elus tambah besar, dikasari tambah kuat gitu. Qarraru al-audah ila syannil harbin nafsiyati. Mereka menetapkan untuk kembali menggunakan yakni melancarkan perang urat syaraf lagi, perang psikologis lagi, perang dingin lagi. La'allahum yatawassaluna bidzalika ila tahtimihi nafsiyan. Untuk apa? Agar mereka itu bisa meraih dengan perang urat syaraf itu kepada tahtimihi nafsiyan ya. Bisa merontokkan psikologis ya. Bisa runtuh ya secara psikologis pengemban dakwah itu bagaimana ya. Mungkin kalau kayak di Indonesia dulu era-eranya ada serangan liberal itu kan gitu, kadang ngece ya, menghina dan sebagainya, merendahkan ya, menganggap itu utopis dan sebagainya. Itu ya jurus lama, jurus kuno itu dari kaum kafir Quraisy. Apa yang dilakukan? Wadzalika bitarhi ba'dil matalib. Mereka itu dengan melemparkan sebagian tuntutan ya, membuat sebagian tuntutan-tuntutan bi uslubis sakhiril mustahzi'i, dengan uslub-uslub yang apa, as-sakhir ini sarkas ya, kalau bahasa sekarang sarkastik ya. Uslubnya itu meminta sesuatu tapi nyinyir ya, sesuatu yang tidak bisa, mengolok-olok ya, permintaannya tapi mengolok-olok. Al-musy'ari bi dha'fi Rasulillah wa ajzihi, yang dengan permintaan itu mereka merasa ini Rasulullah nggak akan bisa. Yang masyarakat nanti ketika Rasulullah nggak bisa meluluskan permintaan mereka, itu akan muncul kelemahan Rasul. Nah, menurut mereka begitu. Jadi tidak mampu antahqiqi ayyi syai'in. Rasul tidak bisa merealisir sesuatu pun. Ngomong aja tapi tidak bisa melakukan pembangunan. Kan begitu ya. Kebaikan tidak dilakukan Rasul. Fayatamassalu dzalika bima yali, maka tercermin yang demikian itu dalam beberapa hal berikut. Ini sebetulnya di sirah Ibnu Hisham ya, ceritanya ada. Yang pertama, talabuhum sa'atal 'aish bila kaddin wala amalin. Mereka meminta kehidupan yang lapang, yang nyaman, ndak usah susah-susah, ndak usah bekerja. Kalau bisa kan begitu. Ya ini permintaan siapa saja sih. Ada lowongan pekerjaan. Apa lowongannya? Ya kerjanya hari Minggu, ya, Senin sampai Sabtu libur, Minggu gajian. Ya kalau maunya begitu ya semua orang mau itu. Kerjanya libur aja terus Minggu gajian. Mereka permintaannya gitu, mau nyaman hidup tapi ndak usah susah-susah, ndak usah bekerja. Kalau mereka berkata, ya Muhammad, hai Muhammad, ya fa in kunta ghaira qabilin minna syai'an mimma aradnahu alaik. Kalau engkau itu ndak bisa menerima apa yang kami tawarkan, satu pun ndak ada yang engkau terima, ya. Fa innaka qad alimta annahu laisa minan nasi ahadun adyaqa baladan. Maka engkau kan tahu ya bahwasanya ndak ada seorang manusia pun yang negerinya itu sempit ya. Di Mekah itu kan dikelilingi oleh gunung-gunung, wala aqallamaan, dan tidak ada yang lebih sedikit airnya daripada kita ini, wala asyadda aisan minna, ndak ada yang hidupnya lebih susah dari kita ini. Jadi engkau tahu kan kondisi kita ini sulit, engkau tidak bisa menerima tawaran kami. Fasallana rabbakal ladzi ba'atsaka bima ba'atsaka bih, maka engkau mintalah kepada Tuhan engkau yang telah mengutus engkau dengan apa yang ya engkau telah sampaikan itu. Ini sama seperti permintaan umatnya Nabi Musa, anzil alaina ma'idatan minas sama. Mereka minta hidangan dari langit. Bedanya Nabi Isa waktu itu ya Allah kabulkan. Kemudian ini minta kepada Nabi untuk berdoa pada Allah, fal yusayyir anna hadhil jibala allati qad dayyaqat alaina. Maka mintalah Tuhan engkau itu untuk menjalankan gunung ini ya, gunung ya, supaya berjalan pindah ya, sehingga kita itu tidak sempit lagi ya, kalau sekarang ya pakai bulldozer gunungnya pindah, kalau dulu gunungnya suruh jalan.
Wal yabsut lana biladana, dan melapangkan negeri kita ini. Wal yufajjir lana fiha anharon ka anharis Syam wal Iraq, dan mintalah agar Tuhan engkau itu mengalirkan untuk kami sungai-sungai seperti sungai di Syam dan Irak. Ya, ada sungai Eufrat, ada sungai Tigris gitu ya. Mintalah ya Muhammad, minta. Wal yab'ats lana ya man madha min abaina, ya, dan minta juga Tuhan engkau itu untuk membangkitkan untuk kami ya, orang-orang yang sudah mati, yang sudah lewat ya, dari kalangan nenek moyang kami. Hidupkan itu ya, nenek moyang kita hidupkan. Pangeran Diponegoro hidupkan misalnya. Siapa minta dihidupkan begitu. Wal yakun fi may yub'atsu lana minhum Qusay bin Kilab, dan hendaklah minta Tuhan engkau agar di antara yang dibangkitkan, dihidupkan lagi itu adalah Qusay bin Kilab. Ini nenek moyangnya Rasul juga. Fa innahu kana syaikha sidqin. Sesungguhnya Qusay itu kan adalah seorang tokoh yang jujur. Ini orang Arab jahiliyah itu walaupun tidak mau masuk Islam, mereka masih menjunjung tinggi kejujuran. Nah, kita ini kadang ngakunya Muslim ya, tapi bangsa kadang banyak ya berdusta. Ya, padahal dusta ini dosa yang aib besar, mestinya aib besar. Fanas alahum amma taqul, maka ketika Qusay ini yang minta dibangkitkan, artinya punya kedudukan yang tinggi di kalangan orang kafir itu. Kenapa? Karena kejujurannya itu. Maka kalau Allah hidupkan lagi Qusay itu, kami akan bertanya kepadanya tentang apa yang engkau katakan. Kami akan nanyakan kepada Qusay ini tentang engkau. Ahakun huwa ambatil, apakah dia ini Muhammad ini benar atau batil? Kami akan tanya pada Qusay. Fa in saddaquka wa sana'ta ma sa'alnaka saddaqnaka. Maka kalau ya para orang tua kami, nenek moyang kami ini membenarkan engkau dan melakukan apa yang kami minta, dan engkau lakukan apa yang kami minta, saddaqnaka, kami akan membenarkan engkau. Coba ini kan permintaan yang mohon maaf ya kurang enak juga diucapkan ya. Pada Rasul juga tidak punya sopan santun pada Nabi. Ini pertanyaan kan ngece tadi, ngece. Coba nanti khilafah ketika tegak itu satu malam selesai semua, itu kan ngece sama-sama ini. Semua masalah selesai dalam satu malam. Ada orang kayak gitu, orang liberal gitu. Ngece. Rasul aja setelah tegak daulah itu enggak serta otomatis semua persoalan selesai, enggak, itu Rasul. Dan ini kadang ngenyek begitu, ya Allah. Kalau ini orang kafir cocok ya. Ini orang Islam ada pemikirannya begini. Jadi minta kenyamanan hidup ya, minta dibangunkan nenek moyang, dan nanti mereka nanya nenek moyang ini, gimana pendapat kalian wahai bapak nenek moyang itu, Muhammad ini bener enggak? Kalau mereka benerkan, maka kami akan beriman. Ini kan enggak ada kisah sejarah begitu, enggak ada. Makanya di antara rukun iman itu kan beriman kepada hal yang gaib. Ya, hari kiamat termasuk itu. Kalau dicari buktinya sampai sekarang ya enggak ada buktinya itu secara saintifik. Bahkan akan hidup lagi itu kan. Makanya ada nenek-nenek dulu itu menganggap itu sekedar kisah-kisah. Ini karena iman itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, ini orang-orang yang beriman terhadap yang ghaib. Ya, salah satunya akan dibangkitkan. Banyak itu ayat-ayat itu menyinggung pemikiran seperti ini. Salahnya itu di mana? Melogikakan sesuatu yang di luar jangkauan akal manusia. Ya, itu jadi masalah begitu. Ujungnya ndak akan percaya. Karena yang sudah berangkat itu ndak pernah kembali kan. Orang meninggal itu ndak bisa ditanya begini. Ya, nggak tahu masa depan ya. Tapi gambaran saya tetap ndak bisa. Itu di alam barzakh itu ndak bisa berkomunikasi dengan di alam syahadah ini. Ya, ada itu orang meninggal, kasih nomor telepon, pasangi kamera, nanti kalau sudah mungkar nakir datang ya, hubungkan ini, kita kan mau ngomong. Tidak bisa begitu, tidak bisa. Jangankan hal yang seperti itu, ruh nyawa manusia aja, manusia sampai sekarang tidak ngerti berapa gram itu nyawa manusia itu. Ya, ketika seorang hidup dengan meninggal itu, ketika yang hilang itu apanya coba? Ya, yang hilang dari bagian jasad itu apanya?
Pernahkah ditimbang ruhnya itu berapa gram atau berapa miligram? Di mana dia keluarnya itu? Bisa enggak ditangkap gitu. Begitu keluar ditangkap gitu ruhnya itu. Untuk urusan yang begitu akal manusia enggak bisa ya. Jangankan yang begitu, kayak proses terjadinya manusia itu kan manusia juga enggak bisa bikin. Dulu kita termasuk yang Allah berikan keturunan ya agak lama setelah menikah ya, sekitar 9 tahunan ya. Kita sudah berupaya berobat itu sampai bayi tabung yang belum kita coba ya. Biayanya mahal, terus kita tanya ke dokternya, berapa pasien sampean yang bayi tabung? Kata dokternya ada 7. Terus yang berhasil berapa? Hamil yang sekarang hamil berapa? 5. Tapi 3 keguguran katanya. Ya, saya tanya kenapa bisa begitu? Kata beliau unexplained, enggak bisa dijelasin. Jadi dokter ahli kandungan, kuliahnya di luar negeri, sama enggak bisa jelasin. Kenapa tidak pasti bayi tabung itu jadi? Enggak, walaupun teknologi itu sudah maju. Nah ini pertanyaannya macam-macam. Kalau diukur pakai saintifik enggak akan percaya itu. Tapi mestinya dengan kelemahan akal manusia yang tidak bisa menjelaskan segala sesuatu itu, justru kelemahan itu mestinya menjadi dalil akan adanya yang tidak punya kelemahan yang sempurna, yakni Allah Subhanahu wa taala. Realitasnya kita ada. Kemudian ada sudah kita bahas tentang bagaimana Al-Qur'an itu memang mukjizat yang tidak bisa dipungkiri. Bahkan ya orang-orang kafir Quraisy yang mau memungkiri saja, seperti Utbah bin Rabi'ah, ada beberapa tokoh Quraisy itu yang akhirnya terpana, ini memang bukan perkataan manusia. Tetapi keingkaran itu ya, manusia itu kalau sudah tidak senang, tidak percaya, itu otaknya itu juga akan ada potensi untuk mencari alasan-alasan agar yang tidak dipercayainya itu punya dalil-dalil ya, punya hujjah. Nah ini bahayanya di situ. Kalau belajar didasari ketidakpercayaan, ditambah lagi setan yang ikut ya membukakan jalan-jalan lah, itu ketemu nanti alasannya begini-begini. Ya ini orang kafir Quraisy ini sudah kurang apa coba. Akhirnya yang dilakukan ini pertanyaan ranggenah ini. Kemudian wa'arrafna bihi manzilataka minallah. Kalau engkau sudah lakukan tadi, kita hidup nyaman ya, enggak usah bekerja, enggak usah ini, Allah kan maha kaya. Kemudian bapak-bapak kami berhasil dihidupkan, kami nanya, kemudian bapak-bapak kami membenarkan engkau, maka kami akan mengetahui posisi engkau di sisi Allah Ta'ala. Wa annahu ba'atsaka rasulan kama taqul, dan bahwasanya Allah telah mengutus engkau sebagai rasul sebagaimana klaim engkau itu. Ini ucapan orang-orang Quraisy. Apa jawaban Rasul? Rasul enggak kemudian minta sesuai apa permintaan mereka. Ya, misalnya ya Allah geserkan ini. Karena diberitahu pun mereka ya, ketika dipenuhi pun belum tentu mereka itu beriman, belum tentu. Dasarnya ingkar itu begitu. Iblis itu sudah ingkar dasarnya itu. Allah sendiri pun itu enggak akan diterima ya. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari sifat-sifat seperti ini. Sudah tahu benar, karena ingkar akhirnya pikiran kita dicabut oleh Allah, jadi enggak cerdas lagi, sehingga yang benar itu enggak mampu lagi dilihat. Saya melihat begitu kadang ya, sesuatu yang sudah jelas ya, wadih, soharih ya, atau welo-welo kata orang Jawa, tahu betul, tapi karena penolakan itu akhirnya muncul itu argumen-argumen yang mementahkan yang sebetulnya sudah jelas itu. Rasulullah tidak meladeni hal-hal begitu. Jadi ini pelajaran juga bagi kita kalau ada permintaan-permintaan nyeleneh begitu yang tidak sebetulnya muncul dari sekedar nyinyir saja, tidak usah terlalu ditanggapi berlebihan. Rasul berkata, "Ma hadza bu'istu ilaikum." Aku itu tidak diutus untuk hal ini. Bukan diutus untuk yang kau minta itu, tidak. Innama ji'tukum minallah bima ba'atsani bihi. Sesungguhnya aku datang ya kepada kalian membawa sesuatu dari Allah sebagaimana yang aku diutus dengannya ini. Ya, ini membawa risalah itu. Wa qad ballaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Dan aku sudah menyampaikan apa-apa yang aku diutus dengan itu kepada kalian. Yang Allah suruh nyampaikan sudah aku sampaikan. Aku tidak usah disuruh macam-macam mendikte Allah Ta'ala begitu. Fa in taqbaluhu fahuwa hadzukum fid dunya wal akhirah. Kalau kalian menerima itu, maka itu adalah bagian ya, kalian, yakni kebahagiaan kalian di dunia dan akhirat. Wa in tarudduhu alayya asbiru li amrillahi ta'ala.
Kalau kalian menolak, maka aku akan bersabar atas ya urusan atau perintah Allah Ta'ala ini, bersabar. Ini sikap sederhana Rasulullah. Jadi suruh sampaikan. Ditantang macam-macam, tidak usah diladenin. Kalau tantangannya ini tidak apple to apple. Ya sudah, kita sampaikan. Kalau mau ya itu berarti bagian kalian di dunia dan di akhirat, ya ganjarannya ada. Tapi kalau menolak aku, bersabar. Hatta yahkumallahu baini wa bainakum. Hingga Allah memutuskan ya, perkara antaraku dan kalian. Allah yang menghukumi.